dalam bentuk kesepakatan tentang dasar negara dalam bentuk Pancasila. Dan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Itu memerlukan pengorbanan-pengorbanan dari berbagai elemen yang ada. Halo sahabat Tanas, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Ngobrol in Tanas, Ngobrol Podcast Indonesia tentang ketahanan nasional. Dan senang sekali hari ini saya Glory Oyong dapat hadir di sini karena ini adalah hari yang istimewa. Saya juga punya tamu yang istimewa dan tentunya pembicaraan kita selama kurang lebih 30 mungkin sampai 40 menit ke depan ini bisa mudah-mudahan membawa inspirasi bagi siapapun yang menyaksikan. Sahabat Tanas dimanapun berada yang juga ikut mendengarkan ya, yang tentunya pada hari ini bertanya-tanya nih, di episode kedua ini siapa ya tamu yang akan dihadirkan? Nah, sebelumnya saya rasa tamu yang satu ini sudah tidak asing lagi dan bahkan sudah sangat akrab dengan sahabat Tanas semuanya. Tapi izinkan di kesempatan pada hari ini saya kembali memperkenalkan beliau. Tamu istimewa saya pada hari ini adalah Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, yang sudah menjabat nih sahabat Tanas sebagai gubernur sejak tahun 2016. Jadi kurang lebih ya, kalau tahun ini 2022 kita baru masuk tahun yang baru, sudah 6 tahun perjalanannya. Dan dalam perjalanan sebagai pemimpin dan juga tentunya Gubernur Lemhanas, sudah banyak sekali kinerja yang ditorehkan, diantaranya seperti kerjasama Lemhanas Republik Indonesia dengan lembaga dan negara lain, kemudian perubahan kertas karya perorangan bagi peserta PPRA dan juga PPSA, serta tentunya nih kesuksesan membangun komunikasi dengan media massa, para pemimpin redaksi, dan hingga para influencer di sosial media. Beliau ini media darling juga nih, sering diwawancara para media. Dan tentunya kalau kita melihat lagi apa yang kemudian menjadi istimewa atau berbeda, beliau juga dikenal dengan pemikirannya yang mendalam, keluasan Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo dalam berpikir dan bertindak dengan berbagai pihak, tentu sangat jarang juga dimiliki oleh pemikir dan juga teknokrat lainnya di bangsa ini. Belum lama ini saya berkesempatan bertemu beliau juga dalam peluncuran bukunya, Tentara Kok Mikir. Wah, kalau baca buku itu berbeda dari yang kita berpikir sementara ini seperti apa sih sosok tentara gitu ya, dan apa yang kemudian jadi pikiran-pikiran yang melandasi di belakangnya. Di luar dinas militer, sahabat Tanas, Pak Agus pernah juga bergabung di berbagai institusi negara dan lembaga swadaya masyarakat. Seperti diantaranya menjadi anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Republik Indonesia Timur Leste yang menangani dugaan pelanggaran HAM Indonesia di Timur Timur. Dan kendati juga ayah beliau menjadi korban tragedi tahun 1965, ia juga terlibat justru dalam forum yang mempertemukan kelompok-kelompok yang berkonflik dan juga menjadi salah satu pendiri, selanjutnya juga menjadi penasihat dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Ini adalah forum yang didirikan pada tahun 2003 yang mempertemukan anak-anak korban konflik politik di seluruh tanah air. Dan di pemerintahan, Pak Agus juga pernah menjadi Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi atau UKP 3R pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode pertama. Di luar pemerintahan, Pak Agus menjadi Senior Fellow dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS dan Senior Visiting Fellow dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Singapura. Ia juga merupakan penasehat di Dewan Institut Perdamaian dan Demokrasi yang merupakan lembaga pelaksana Bali Democracy Forum, dan ia juga banyak sekali menulis nih sahabat Tanas berbagai artikel tentang isu keamanan dan demokrasi di wilayah Asia Pasifik. Maka istimewa sekali di kesempatan ini menjelang akhir penugasan dan pengabdian Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo sebagai Gubernur Lemhanas Republik Indonesia di bulan Januari 2022 ini, tentu banyak pandangan tentang Lemhanas Republik Indonesia serta barangkali tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh Lemhanas Republik Indonesia ke depannya yang akan kita dengarkan dan juga simak bersama. Saya sudah bersama dengan Pak Gubernur. Halo Pak Gubernur, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, tapi perkenalannya panjang banget. Panjang ya Pak ya, nggak apa-apa nih, sekali ini edisi spesial soalnya Pak Agus. Soalnya saya waktu itu berpikir-pikir Pak Agus, ini kalau mau
ringkaskan, mau dipadatkan sulit karena begitu banyak nih kinerja dan juga hal-hal yang banyak menginspirasi kita, Pak Agus. Boleh berbagi ya hari ini ya? Ya terserah Mbak Glory lah. Pasrah akhirnya Pak Agus ya. Sahabat Tanas, hari ini istimewa saya bersama dengan Pak Agus. Pak Agus, sebelum tentunya melanjutkan amanah berikutnya, tugas berikutnya, kita refleksi sedikit boleh ya Pak Agus ya, melihat bagaimana kepemimpinan Pak Agus di Lemhanas saat ini, pandangan-pandangan mengenai Lemhanas. Kalau bicara soal lembaga ketahanan nasional, ketika bergabung di 2016, apa yang terlintas di benak Pak Agus yang ingin dilakukan ketika itu? Ya, Lemhanas merupakan lembaga dengan penentuan peran dan kewenangan konstitusional. Pertama adalah untuk mempersiapkan para pemimpin nasional pada tingkat strategis. Kemudian yang kedua adalah sebagai lembaga pengkajian untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang berujung kepada rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden. Dan yang ketiga adalah mengadakan kajian dan sosialisasi tentang nilai-nilai dan wawasan kebangsaan. Yang menarik adalah kalau kita kilas balik meninjau perjalanan sejarah dari Lemhanas. Karena kalau orang hanya melihat Lemhanas saat ini saja, itu bisa terlepas dari konteks. Jadi singkatannya tetap sama. Dulu waktu lahir singkatannya adalah Lemhanas, sekarang Lemhanas, tetapi kepanjangannya berbeda. Lemhanas dulu itu berarti Lembaga Pertahanan Nasional, yang sekarang kemudian berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Di mana letak perubahan itu, Lemhanas ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965. Terus kemudian sebetulnya dimaksudkan sebagai kawah candra di muka untuk mempersiapkan para pelaku dalam fungsi pertahanan. Dan karena pada waktu itu tahun 65 elit itu masih terbatas pada generasi pembebas bangsa, maka juga selain dipersiapkan untuk menjadi praktisi dalam fungsi pertahanan, kepada mereka-mereka itu juga dipercayakan untuk mengembangkan doktrin pertahanan. Dari situlah mulai munculnya cikal bakal dari fungsi pengkajian. Nah, terus kemudian juga di dalam kuliah umum awalnya, Presiden Soekarno mengatakan kalau kita berbicara tentang pertahanan, kita jangan hanya berbicara tentang senjata dan manusia, tapi kita harus berbicara tentang semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa untuk dikembangkan guna mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional, termasuk juga lokasi secara geografis untuk bisa menentukan bagaimana kita berperan secara geopolitik, yaitu bagaimana sikap-sikap kita dalam hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional dengan negara-negara yang ada di mana kita berhubungan. Nah, dari situlah kita bisa memahami betapa Lemhanas itu sampai sekarang tetap merupakan lembaga pendidikan sebagai pusat perhatiannya, dengan berfokus kepada core konsensus dasar bangsa, yaitu satu adalah Pancasila, dua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan empat adalah marwah atau ruh yang terkandung di dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang diimplementasikan melalui paradigma nasional, ketahanan nasional, dan wawasan Nusantara gitu. Kalau sudah bisa ditangkap oleh Mbak Glory dan bisa menjawab semua ini di Lemhanas, Mbak Glory bisa dapat angka 100. Wah, ini kuliah singkat ya Pak Agus ya. Jadi kalau kita melihat konteks Lemhanas ini tidak hanya pada era saat ini, tapi tadi ya Pak Agus mengajak kita kembali ke masa didirikan waktu itu oleh Presiden Soekarno di tahun 65. Jadi kita lihat secara keseluruhan gitu Pak Agus. Kalau kita kembali melihat dinamikanya Pak Agus ya, dari sejak
didirikan, kemudian juga namanya kemudian mengalami perubahan hingga saat ini, milestone-nya seperti apa sih Pak Agus yang kita bisa bilang bahwa memang perubahan zaman itu tidak tertampikan lagi, tapi kita harus ikuti. Jadi yang tadi Pak Agus bilang tidak hanya melulu angkat senjata dan manusianya, tapi juga lebih ke bagaimana pendidikan ini di berbagai profesi ya sebenarnya bisa menerapkan ketahanan nasional. Kita ketahui ketika Lemhanas ini dilahirkan dalam konteks dan lingkungan era kepemimpinan Presiden Soekarno, maka fokus utama di situ adalah pada nation dan character building. Maka di situ penting untuk ditanamkan tentang karakter bangsa Indonesia dan juga tentang pembangunan kebangsaannya. Kita berkembang terus, kemudian kita memasuki era Orde Baru, maka di situ merupakan perkembangan memuncak dari apa yang diletakkan sebagai fondasi pada era sebelumnya, yaitu membuat core daripada Lemhanas ini bisa diletakkan sebagai fondasi bagi seluruh pimpinan-pimpinan bangsa pada waktu itu, sehingga lebih bersifat sebagai pembekalan pembentukan karakter pada waktu itu, masih bersifat pembangunan karakter dan pembangunan bangsa, sehingga metodologi dari pendidikan itu masih bersifat satu arah, masih bersifat konvensional. Nah, kemudian ketika kita memasuki awal dari proses demokratisasi Indonesia, di mana Indonesia sudah mulai terbuka dan dunia juga sudah mulai terbuka, maka kita harus mampu untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada pada dunia. Dan itu juga menuntut kepada kita untuk membekalkan kepada para peserta Lemhanas ini materi-materi yang tepat melalui metodologi yang tepat, dalam pengertian tidak lagi bersifat untuk menerima pasif, tetapi juga harus bisa kreatif untuk mengkritisi secara konstruktif guna mencari solusi dari masalah-masalah kebangsaan yang dihadapi di dalam era globalisasi ini. Dan esensi dari nasionalisme adalah ketika di masa lalu nasionalisme itu bersifat lebih pada aspek fisik dan tertutup, maka nasionalisme pada era globalisasi ini lebih bersifat tantangan, terbuka untuk berani bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan menang dalam pergaulan tersebut. Bagaimana kita untuk bisa mencapai itu? Dan untuk bisa mencapai itu berbeda dari masa lalu, ketika kalau ada ancaman terhadap kebangsaan kita melihat keluar tentang siapa yang mengancam. Kalau untuk bersaing, maka pertama kali yang kita lakukan mengadakan introspeksi dan inventarisasi. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, di mana yang masih harus diperbaiki untuk bisa membangun daya saing bangsa guna memenangkan persaingan antar bangsa di dalam era globalisasi. Begitu kira-kira proses dari perubahan dari sejak era terdahulu sampai dengan era sekarang yang kita hadapi kini. Wow, jadi kita harus berpikir terbuka gitu ya, dan siap juga menghadapi tantangan globalisasi ini membuat borderless ya Pak Agus ya. Tidak ada batasan-batasan lagi kita dengan negara lain secara, bukan secara fisik tentu, kalau secara fisik masih ada, tapi secara persaingan kita harus siap menghadapinya. Kalau lihat dari peran strategis dari Lemhanas Pak Agus di tengah masyarakat, bagaimana nih Lemhanas dapat berperan dan berkontribusi kepada kehidupan masyarakat saat ini Pak Agus, di era orang sudah mengatakan 4.0 sudah mau lewat, sudah 5.0, semakin digital Pak Agus. Bagaimana peran strategis dan juga tentunya kontribusi Lemhanas dalam kehidupan masyarakat saat ini? Perkembangan bahwa kita memasuki era digital itu lebih merupakan tantangan bagi Lemhanas sendiri, karena kita tahu bahwa kita menghadapi semua serba teknologi di masa depan. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19
di mana kita harus melaksanakan protokol kesehatan, adanya jaga jarak, maka sebetulnya masa depan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan kita dipaksa untuk mempercepat perubahan-perubahan mindset dan instrumen-instrumen yang kita gunakan sesuai dengan perkembangan keadaan, terutama untuk merespon dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian untuk saat sekarang kita sudah harus mulai terbiasa dengan new normal. Di Lemhanas kita melaksanakan program pendidikan jarak jauh, dan itu praktis kita laksanakan dalam semua kegiatan. Jadi itu tantangan, dan itu juga kita berikan kepada para peserta untuk bisa sudah mulai akrab dengan kebiasaan baru itu. Jadi di masa sekarang ini justru membuka, tadi ada tantangan, ada peluang juga ya Pak Agus ya, ketika orang dari berbagai kota barangkali yang harus tadinya ke sini dulu akhirnya bisa ikut pembelajaran jarak jauh juga ya, dengan banyak inovasi yang dilakukan di Lemhanas. Tapi kalau bicara ke depan nih Pak Agus, saat ini 2022, harapannya Pak Agus sendiri melihat Lemhanas ini dalam 5 tahun ke depan, barangkali 10 tahun ke depan, seperti apa kira-kira? Banyak generasi muda nih, milenials yang tentunya akan berada di masa 5-10 tahun ke depan ini. Ya, kita memang harus bisa menangkap, mempunyai gambaran kira-kira bagaimana keadaan lingkungan kita dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dengan asumsi bahwa internal Lemhanas, organisasi Lemhanas sudah siap untuk menghadapi perubahan itu pun memerlukan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian sikap. Apalagi sekarang bahwa sebetulnya internal Lemhanas itu juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian dari bentuk-bentuk struktur yang didapat oleh Lemhanas dari masa lalu. Lemhanas juga sudah melaksanakan scenario planning, baik itu pada tingkat nasional ataupun untuk Lemhanas sendiri. Maka di situ kita ketemukan ada 2 faktor yang berinteraksi. Pertama adalah kepemimpinan atau manajemen yang sesuai, visioner, tapi yang kedua juga adanya kesepakatan oleh para stakeholders, gitu. Itu akan menyangkut kesamaan usaha untuk bisa membangun dan mempersiapkan Lemhanas menyongsong tantangan masa depan. Yang saya maksudkan adalah apabila kalau kita menyongsong masa depan, maka Lemhanas punya visi untuk bisa secara bertahap merubah dirinya menjadi lembaga yang bisa membantu melaksanakan scenario planning bagi kebijakan-kebijakan pemerintah, maka hal itu akan memerlukan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau syarat-syarat tertentu ini tidak di-share, tidak dibagi di dalam pemahaman yang sama oleh para stakeholders, terutama di sini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk bisa memberikan kesempatan bagi Lemhanas untuk merekrut sumber daya manusia sesuai dengan kriteria dan tuntutan kebutuhan serta anggaran yang diperlukan serta struktur. Maka di sini akan menghadapi kendala yang tidak bisa seolah-olah apabila Lemhanas itu merupakan anak panah untuk dilepas oleh busurnya para stakeholders untuk melesat ke masa depan, maka anak panah itu hanya akan tertahan karena busurnya stakeholders itu belum men-share. Nah, kita pakai bahasa milenial deh. Kita belum bisa men-share visi yang sama. Jadi tantangannya ada di situ. Tapi ideal harapannya bahwa panah ini harus bisa melesat ke depan, kemudian mengantisipasi
perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di masa depan dan mempersiapkan diri untuk bisa berperan, memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan. Jadi kalau mengutip Pak Agus tadi, bahasa milenialnya on the same page ya Pak Agus ya. Jadi harus stakeholder sama yang tentunya dididik ini satu tujuan gitu ya, satu pemikiran juga supaya melesatnya cepat gitu Pak Agus. Pak Agus, saya mau bicara sedikit lagi tentang tadi kita singgung globalisasi, tentu kita juga tidak terlepas dari melihat Indonesia sebagai negara di tengah negara-negara bangsa-bangsa lain juga. Apa sih Pak Agus kelebihan kalau bisa dibilang masyarakat Indonesia nih, orang kita sendiri nih, dibandingkan melakukan ketahanan nasional ya dalam hal ini membela negara dan lain sebagainya dibandingkan bangsa lain, dan barangkali ada hal-hal positif yang di negara di mana Pak Agus pernah berkunjung atau melihatnya, ini juga patut bisa kita adopsi etos kerjanya, barangkali semangatnya untuk meningkatkan dan membentuk ketahanan nasional yang lebih baik tentunya. Ada nggak Pak? Jadi ada dua arah ya, kekuatan Indonesia kita sendiri dan apa yang bisa kita ambil dari bangsa-bangsa lain di dunia gitu ya. Kekuatan kita adalah kita sudah buktikan tentang kelangsungan hidup bangsa ini dan proses sejarah. Kita punya kekayaan kebinekaan di dalam kelompok-kelompok kerabat sebangsa. Dan kebinekaan itu tidak bisa berkembang dan survive tanpa adanya sebuah cara untuk mencapai kesepakatan apabila menghadapi perbedaan. Dan kita lihat bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah bangsa yang didasarkan kepada kesepakatan. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mendasarkan dirinya untuk mencari solusi ketika menghadapi persoalan yang didasarkan kepada perbandingan mayoritas minoritas. Semua didasarkan kepada kesepakatan. Karena kita yakini hanya kesepakatan itu yang bisa menjembatani di tengah-tengah perbedaan yang ada. Itu dari kita, dari Indonesia kekuatannya, dan itu dicerminkan secara konsisten di dalam dokumen-dokumen kebangsaan, terutama adalah Pancasila. Kalau kita melihat sekarang pengalaman dari bangsa-bangsa lain yang tengah berada di dalam konflik intranasional, di mana juga disebabkan dipicu oleh adanya perbedaan etnisitas, maka kita melihat bahwa kelihatannya bangsa itu belum mempunyai sebuah kesepakatan tentang nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai tempat sebagai untuk dasar juga ya berkumpul bersama, sebagai rallying point untuk kembali sebagai sebuah bangsa. Dan itu bagi kita adalah Pancasila. Kita beruntung bahwa para generasi pendiri bangsa, saya tidak mengatakan bapak pendiri bangsa, pasti akan diprotes. Ibunya juga ada itu. Betul. Jadi pendiri bangsa. Sampai di mana tadi? Pendiri bangsa telah menemukan titik temu kesepakatan dalam bentuk kesepakatan tentang dasar negara dalam bentuk Pancasila. Dan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Itu memerlukan pengorbanan-pengorbanan dari berbagai elemen yang ada. Karena tidak bisa kesepakatan itu dicapai apabila yang masih ada yang ngotot untuk mengatakan saya punya nilai lebih daripada yang lainnya. Jadi kembali kesepakatan kita, kekuatan kita adalah sikap kesepakatan yang dituangkan secara konsisten di dalam dasar negara berbentuk Pancasila. Sekarang apa yang bisa kita ambil dari negara lain atau bangsa-bangsa lain? Tergantung bangsa-bangsa apa itu. Semakin kita dekat di sekitar kita dengan punya budaya yang sama, bangsa-bangsa Asia, maka semakin dekat sebetulnya karakter budaya antar bangsa. Tapi kalau kita loncat ke dalam misalnya benua yang berbeda, bangsa-bangsa yang sudah punya kultur yang berbeda, punya sejarah yang lebih lama, punya pengalaman yang lebih lama di dalam menjalani hidup kebangsaan, maka di situ kita bisa lihat memang
hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Hal itu diantaranya adalah kesepakatan untuk patuh kepada kesepakatan dalam rangka pembentukan sistem yang disepakati bersama. Kemudian juga bahwa hendaknya perbedaan itu jangan terlalu cepat untuk disikapi melalui emosi, tetapi kita coba untuk mencari solusinya secara bermufakat rasional. Gitu ya, Pak Agus ya. Wah. Dan selanjutnya adalah kepatuhan kepada hukum, sistem hukum. Karena sistem hukum itu bukan di dalam demokrasi, bukan sesuatu yang dipaksakan dirumuskan oleh penguasa. Sistem hukum itu adalah juga sebetulnya bentuk dari kesepakatan kita bersama. Jadi siapa lagi yang bisa menaati kepada hukum sebagai hasil kesepakatan kita selain dari kita sendiri. Itu yang masih sangat lemah. Mungkin ini berasal dari budaya, bahwa budaya kita itu lebih bertumpu kepada perasaan dan emosi, di mana kekuatan kita itu lebih pada estetika, sedangkan mungkin kalau negara-negara Barat yang sudah maju itu lebih didasarkan kepada logika. Tapi tentunya itu tidak menentukan vonis bahwa kita tidak bisa mengejar atau mengambil pelajaran dari pengalaman bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi tadi dari apa yang dikatakan Pak Agus ini, kita bisa mengambil sarinya, kita bangsa yang beraneka ragam gitu ya Pak ya, bisa bersepakat untuk dasar negara yang kuat, tapi kita juga bisa mengimplementasikannya taat hukum tadi ya, seperti negara-negara yang sudah lebih lama berbangsa, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil juga. Nah, sahabat Tanas, di kesempatan ini karena saya jarang-jarang bisa ketemu Pak Gubernur nih langsung ya. Tadi kita sudah dengarkan banyak mengenai pandangan beliau mengenai Lemhanas, tantangannya ke depan, kira-kira apa yang bisa menjadi strategi untuk bisa 5-10 tahun ke depan ini tetap berkontribusi untuk masyarakat. Sekarang saya mau sedikit berbeda, boleh ya Pak ya? Karena ini adalah masa-masa yang mungkin sebentar lagi Pak Gubernur ini dirindukan nih, karena sudah akan bertugas ke tempat yang lain gitu ya. Dan di sini banyak legacy, banyak peninggalan nilai-nilai yang tentunya berkesan nih, Pak Gubernur, dari tahun 2016 soalnya. Kalau saya boleh sedikit bicara yang santai-santai Pak Gubernur, apa sih nanti paling dirindukan nih ketika sudah tidak berkantor di sini lagi, Pak Gubernur? Rindu kopi paginya, atau mungkin ketika mungkin jalan pagi di sini, apa sih sudut atau corner yang paling nanti akan dirindukan Pak Gubernur di sini? Pertanyaan itu bagus sekali. Alamatnya salah. Harus ditanyakan kepada yang merindukan saya. Gitu. Iya dong. Tapi kalau yang dirindukan kalau saya merasa dirindukan, itu kan berarti saya GR. Itu saya sama saja kok dengan yang lain-lainnya itu. Jadi itu persepsional yang terbentuk berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi mungkin kita lebih tepat kalau kita bertanya kepada yang merindukan. Wah, seluruh insan Lemhanas gitu ya. Tapi Pak Gubernur, kalau bicara soal apa sih yang paling akan dikenang di lembaga ini, momen apa sih Pak Agus kalau boleh cerita, yang nanti akan terus jadi kenangan manis nih Pak Agus? Ya tadi itu mungkin ya. Saya hanya mengikuti memang perkembangan lingkungan strategis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan yang bertumpu kepada pertanyaan atau mencari jawaban atas pertanyaan mengapa gitu ya. Dan karena Lemhanas ini pada dasarnya adalah lembaga pendidikan dan pengkajian, maka saya mencari sebetulnya esensi apa yang diperlukan bagi sebuah lembaga pendidikan dulu, baru nanti pengkajian. Yang sebetulnya memerlukan persyaratan kriteria yang hampir sama. Untuk pendidikan, maka kita lihat bahwa sekarang, dan ini sudah mulai bermunculan dimanapun, di negara manapun, untuk tingkat manapun, bahwa pendidikan itu adalah pertama-tama untuk mengajarkan cara berpikir. Gitu. Sehingga peserta didik itu mempunyai cara berpikir yang
katakanlah teratur, sistematis, gitu ya, sehingga bisa sampai kepada pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Karena tanpa pertanyaan yang tepat, kita tidak akan bisa untuk sampai kepada solusi yang tepat. Kita bisa mendapatkan solusi, dan solusi itu salah kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang salah. Jadi cara berpikir kritis, gitu. Kemudian itu diterapkan di dalam implementasi dalam semua aspek, misalnya TASCAP. Ya. TASCAP itu adalah kertas karya perseorangan dulu itu. Sekarang saya cantumkan di tengahnya itu adalah kertas karya ilmiah perseorangan. Yang tidak terbiasa mendengarkan kata ilmiah itu sangat alarmed gitu ya, kaget. Wih, masa harus ilmiah gitu? Ilmiah itu seolah-olah harus berat seperti gitu profesor ya, pakai kacamata. Padahal ilmiah itu adalah sebetulnya logical construct. Semua yang serba logical, gitu. Selama itu dipertanyakan dan mendapatkan jawaban secara logical, maka itu sudah memenuhi kriteria ilmiah, gitu. Sehingga pembuatan kertas karya ilmiah perseorangan lebih akan dicari, ditekankan kepada kemampuan peserta untuk mengolah data yang ada melalui analisis. Dan itulah yang dikatakan bahwa kertas karya itu akan bersifat lebih ilmiah daripada mungkin ini juga datang dari kultur. Kultur kita itu kan lebih cenderung untuk selesai dan berhenti pada jargon-jargon, semboyan-semboyan, idealisme. Kita kurang piawai untuk mencari jembatan antara idealisme dengan implementasi yang konkret di lapangan. Dan konkret itu bukanlah tuntutan saya. Konkret itu juga merupakan bagian dari manajemen modern. Semua itu harus bisa diukur. Lemhanas punya pengalaman ketika Lemhanas mengajukan anggaran kepada Departemen Keuangan. Kita tahu semua tujuan Lemhanas adalah membentuk pimpinan nasional tingkat strategis yang berwawasan negarawan. Gitu. Maka ketika ada pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Anggaran, mereka datang, mereka mengetes. Ibaratnya itu mereka bertanya, kamu kan minta anggaran 100 rupiah. Untuk apa? Untuk membentuk pimpinan yang berwawasan kenegarawanan. Gitu. Oke, tercapai enggak tujuan itu? Bagaimana kamu mengukur kenegarawanan? Nah, itu akan menentukan daya serap dan perwujudan dari anggaran yang kalian minta dari pemerintah. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, tercapai atau tidak. Kalau tercapai itu adalah sebagai pendukung, kalau tidak tercapai, maka apa masalahnya? Apakah akan tetap pada tujuan itu, ataukah akan ada perubahan-perubahan? Jadi semua itu harus pada akhirnya terukur dalam pengertian diwujudkan secara konkret yang bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan dan bisa kita ukur berapa sebetulnya pencapaiannya. Jadi tantangannya sebetulnya di situ, dan itu semuanya adalah sebuah tantangan yang bersifat komprehensif, yang berkaitan kemana-mana satu sama lain. Pada dasarnya itu adalah cara pandang untuk bisa berpikir secara hasil guna. Saya tidak mengatakan berpikir modern, nanti akan dipertentangkan kalau gitu ada berpikir yang kuno dong ya. Gitu. Jadi harus konkret, harus terukur juga ya, dan berpikiran hasil guna tadi ya, untuk masa depan tentunya. Pak Agus, izin untuk boleh memberikan pesan nih Pak Agus, karena banyak juga tidak hanya tentunya insan yang belajar atau kemudian menempuh pendidikan di Lemhanas, tapi juga masyarakat, para pelajar yang ingin mendengarkan pesan
sekali lagi kebangsaan, untuk menggugah rasa kebangsaan mereka, untuk juga menjadi insan yang berprestasi, membela negara, untuk ketahanan nasional tentunya. Boleh disampaikan pesannya, Pak Gubernur, silakan. Ya, untuk mempunyai rasa kebangsaan, kita perlu untuk mempunyai atau didasarkan kepada rasa cinta kepada tanah air. Dan itu tidak harus sampai atau langsung mencoba mewujudkan hal-hal yang besar-besar, luar biasa, menjadi pahlawan. Kemudian misalnya, karena sekarang tidak ada lagi merebut kemerdekaan seperti dulu. Gitu. Tetapi itu dimulai dari hal yang kecil-kecil. Misalnya, mematuhi aturan lalu lintas ketika kita mengendara. Semua dimulai dari situ. Kalau kita ingin mencapai hal besar, tetapi peraturan lalu lintas saja tidak kita patuhi, maka kapan kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar? Kapan kita bisa mencintai tanah air kita sendiri? Juga misalnya dengan apabila melihat misalnya ada sampah, apakah itu dari kita atau disebabkan orang lain? Karena kita melihat bahwa sebetulnya dengan membantu untuk membersihkan sampah tersebut, menempatkan pada tempatnya, kita sudah mewujudkan sikap cinta tanah air kita. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil sampai nanti adalah kita bisa mencapai kinerja atau prestasi yang patut bisa dibanggakan, yang bisa diwakili oleh lambang-lambang kebangsaan. Misalnya menjadi juara dunia bulu tangkis, maka bendera merah putih itu akan dikerek naik ke atas. Itu sudah ada lambang-lambang kebangsaan. Nah, itu bisa mulai melangkah ke situ, ataupun untuk kepentingan bangsa, bahwa kita menemukan temuan-temuan yang memang berguna, bukan saja bagi bangsa Indonesia, tapi untuk umat manusia pada seluruh dunia atau humanity, maka itu juga sudah mewakili bangsa. Jadi, tapi yang jelas bahwa itu dimulai dari diri kita sendiri, dan mulailah dari hal-hal yang kecil-kecil yang memang kalau tidak kita perhatikan, mungkin itu akan terlewatkan dan akan merupakan penyebab kegagalan kita untuk mulai mencintai tanah air. Jadi bisa setia dalam hal-hal yang kecil ya, melakukan bagian kita untuk bangsa ini, sesederhana kehidupan sehari-hari. Tadi Pak Agus sudah mencontohkan. Terima kasih banyak Pak Agus untuk inspirasinya hari ini, untuk banyak pesan juga yang kita dengarkan hari ini, tantangan yang perlu nanti dijawab oleh generasi saat ini dan generasi ke depan. Tentunya untuk lembaga ketahanan nasional yang semakin baik dan lebih baik lagi. Pak Agus, terima kasih. Terima kasih. Dan tentu juga selamat untuk berkarya lagi dimanapun nanti berada, bertugas. Terima kasih. Dan memberikan teladan buat kita terus. Saya juga masih menanti nih Pak Agus, jangan-jangan ada buku-buku selanjutnya nih Pak Agus yang akan terbit ya setelah banyak merefleksikan diri dari pengalaman di Lemhanas ini, termasuk juga di berbagai negara. Terima kasih Pak Agus sekali lagi. Ya, terima kasih juga sahabat Tanah semuanya sudah menyaksikan di edisi yang sangat istimewa ini. Kita tadi sudah mendengarkan banyak pesan dari Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, yang juga tentu masih akan bersambung lagi di episode Ngopiin Tanas berikutnya dengan tamu dan juga narasumber yang berbeda, dengan pembahasan yang juga berbeda tentunya, dan menarik untuk kita simak bersama. Sampai jumpa Ngopiin Tanas berikutnya. Saya Glory Oyong undur diri dulu bersama Pak Agus, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya sahabat Tanah semuanya.